Ya, sektor perhotelan yang mulai bangkit pasca pandemi kini diterpa isu baru terkait dengan wacana pengenaan ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang hendak menginap. Lalu bagaimana pandangan PHRI terkait hal ini? Halo, nama saya Karen Marvin dan hari ini saya akan membahas soal isu yang berdampak ke dalam sektor perhotelan Indonesia yang baru-baru ini baru saja terjadi. Isu-isu ini baru saja muncul di bulan Oktober lalu. Isu apakah yang akan saya singgung di dalam pidato kali ini? Yang akan saya bahas adalah isu mengenai rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan dunia pariwisata dan perhotelan Indonesia. Mengapa bisa begitu? Tentu ini berdampak sangat besar jika para turis asing maupun warga negara Indonesia akan dikenakan pasal pidana jika mereka check-in ke sebuah hotel dan tidak memiliki status resmi sebagai suami dan istri. Banyak yang tentunya tidak akan setuju dengan adanya aturan ini. Meskipun seks bebas memang bukanlah hal yang dilegalkan seperti di negara-negara luar, seperti Amerika, Prancis, Inggris, dan Spanyol, isu ini sebenarnya mengganggu privasi para wisatawan asing yang memiliki budaya yang berbeda dengan orang-orang Asia ataupun orang-orang Indonesia sendiri. Meskipun begitu, seks bebas tidak bisa dipungkiri banyak terjadi di Indonesia. Menurut survei di 2022, di Kota Bandung, sebanyak 56% sudah pernah melakukan seks bebas pada masa remaja mereka. Untuk negara Indonesia, yang merupakan negara yang menganggap seks bebas masih menjadi hal yang tabu, ada 3 kota yang memiliki rate yang tinggi akan seks bebas. Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Di ketiga kota ini, banyak para remaja yang merantau dan melanjutkan studi mereka melakukan seks bebas dan banyak melakukan aborsi. Tentu ini menjadi masalah yang harus diurus oleh para pemerintah Indonesia. Apakah rancangan undang-undang ini hanya semata-mata hanya untuk pengalihan isu atau memiliki maksud yang lain? Para wisatawan asing yang membooking hotel yang belum berstatus menikah tentu akan banyak di Indonesia. Tidak akan dipungkiri. Tetapi, apakah ini menjadi masalah yang harus diurusi oleh para pemerintah Indonesia? Apakah negara kita pantas mengurusi dan menghakimi budaya yang sudah memang tidak terlalu tabu bagi orang-orang asing yang masuk berlibur ke Indonesia? Pariwisata menyumbang devisa yang cukup besar untuk Indonesia. Pariwisata selalu masuk di dalam urutan 5 besar dalam sektor-sektor yang mendukung pendapatan devisa Indonesia. Dan jika rancangan undang-undang ini disahkan, apakah akan berakibat buruk bagi para pengusaha-pengusaha yang berada di dalam sektor pariwisata dan perhotelan Indonesia? Tentu saja, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran merespon soal pasal-pasal yang mengatur ranah privat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut beliau, klausul dalam pasal tersebut menuai polemik. Itu yang kita khawatirkan sebetulnya akan berdampak. Kan yang dirugikan kita semua jadinya. Menurut beliau, COVID-19 menjadi alasan utama sektor perindustrian, perhotelan, dan pariwisata di Indonesia sempat jatuh di awal tahun 2019 hingga 2021. 2022 menjadi titik awal di mana perekonomian bangkit dan pariwisata serta perhotelan juga bisa bangkit. Banyak negara-negara yang sudah membuka larangan wisata untuk masuk. Dan negara Indonesia merupakan negara yang sudah melakukan hal tersebut juga. Dan memang walaupun secara perlahan, banyak orang-orang yang sudah berani untuk berwisata dan menikmati liburan lagi. Khususnya di bulan Desember ini. Dan jika benar RKUHP ini akan disahkan,
Maka yang akan ditakutkan adalah para wisatawan asing akan tidak mau lagi ke Indonesia karena undang-undang yang akan disahkan ini. Mereka akan lebih memilih negara-negara yang tidak menginterfere masalah personal mereka. Dan mereka memiliki banyak opsi yang bisa dikunjungi jika mereka tidak bisa mengunjungi Indonesia. Menurut pendapat saya, masih banyak isu-isu yang bisa diurusi lebih detail dibandingkan larangan yang merugikan negara Indonesia. Harapan saya ke depannya, RKUHP ini tidak akan disahkan karena hanya akan merugikan bagi negara Indonesia. Baiklah, sekian pidato saya mengenai RKUHP Check-in Hotel 2022. Saya meminta maaf bila ada salah kata yang saya gunakan selama pidato berlangsung. Terima kasih.